Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah ni'mal wakil wa ni'mal maula. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa man yunkirhu faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-mustafa Muhammadin nabiyil huda alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma ja'alna mimman ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Faman kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala aydan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat yang besar kepada kita. Di antara nikmat yang besar adalah Allah takdirkan kita sebagai seorang muslim. Nikmat yang besar yang lain adalah Allah turunkan Al-Quran kepada kita. Selain itu Allah turunkan utus Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Itulah beberapa nikmat-nikmat besar yang diberikan Allah kepada kita. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ketika membicarakan haji dan di dalamnya ada ibadah kurban, terbesit dalam benak kita bahwa peristiwa itu terjadi pada diri Nabiullah Ibrahim beserta istri tercinta Sayyidah Hajar dan putranya Ismail. Sebagai bentuk tawakal kepada Allah, tatkala Nabiullah Ibrahim meninggalkan istri tercintanya beserta putranya yang saat itu masih bayi, sebagai seorang manusia, Sayyidah Hajar bertanya kepada suaminya, "Ya Ibrahim, aina tadhhab? Wa kaifa tatsrukuna fi hadzal wadi alladzi laisa fihi insun wala syai'un?" Wahai suamiku, mengapa engkau tinggalkan kami berdua di suatu lembah yang di dalamnya tidak ada kehidupan sama sekali? Berulang kali Sayyidah Hajar mengulang itu terus, tetapi sebagai Nabiullah yang diutus Allah, Nabi Ibrahim tetap berjalan, tidak menengok ke belakang. Saat itulah Sayyidah Hajar dengan unsur kemanusiaannya terus mendesak, dan pertanyaan terakhir, "Allahu amaraka bihadza?" Wahai suamiku, apakah ini adalah perintah dari Allah? Lalu Ibrahim menjawab, "Na'am." Maka di saat itulah Sayyidah Hajar menyerahkan segala urusan hidupnya dalam arti bertawakal kepada Allah dengan mengungkapkan idzan la yudayyi'una. Jika demikian pasti Allah tidak akan menyengsarakan kami berdua. Apa yang dilakukan oleh Sayyidah Hajar setelah beliau
melakukan usaha lahiriah, tetapi pada akhirnya beliau bertawakal kepada Allah. Salah seorang sahabat Rasul yang berasal dari dusun, tatkala ikut serta dalam perang Khaybar, dan alhamdulillah kaum muslimin ditakdirkan Allah memenangi peperangan tersebut. Sebagai bagian dari tentara, sahabat yang berasal dari dusun itu mendapatkan bagian. Esok harinya harta sebagai bagian yang diberikan kepadanya di bawah menghadap Rasul Muhammad SAW. Kemudian mengungkapkan, ya Rasulullah, ma ala hadza ittaba'tuka. Wahai Rasul, bukan karena harta ini saya ikut denganmu di dalam peperangan Khaybar tersebut. Walakin ittaba'tuka ala an urma bisahmin fi halqina. Akan tetapi saya ikut kepadamu di dalam perang ini karena saya ingin kena panah yang menancap di leher kami. Fa'amuta fa'adkhulal jannah. Setelah itu saya mati dan masuk surga. Apa yang disampaikan oleh sahabat yang berasal dari dusun itu, Rasul meyakinkan, intas tukillaha yastuka. Jika engkau yakin, engkau pasrahkan semuanya kepada Allah, maka Allah akan menuruti apa yang engkau inginkan. Benar, beberapa bulan kemudian terjadi peperangan dan sahabat yang berasal dari dusun tersebut ikut serta dan ternyata kena panah tepat di lehernya sebagaimana yang diinginkan. Oleh para sahabat yang lain dipapah jenazah tersebut dan dihadapkan kepada Rasul, dan Rasul menyampaikan, huwa, dialah dulu yang ingin meninggal sesuai dengan keinginannya, yaitu panah tercampak di dalam lehernya. Apa yang terjadi pada contoh dua ini menunjukkan bahwa usaha lahiriah sebagai manusia, sebagai hamba, wajib kita lakukan. Tetapi setelah usaha lahiriah kita lakukan, maka kita pasrahkan tawakal kepada Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tawakal dalam pandangan Al-Imam Abu Qasim Al-Qushairi mengungkapkan bahwa tawakal adalah menyerahkan, memasrahkan segala perkara yang dihadapi seorang hamba hanya kepada Allah. Pasrah kepada Allah dalam arti memilih, menjadikan Allah sebagai zat yang memutuskan hasil dari setiap perkara yang dihadapi seorang hamba. Di dalam kitabnya At-Ta'rifat, Al-Imam Al-Jurjan mengungkapkan bahwa tawakal adalah sebuah keyakinan yang ada pada diri seorang akan segala sesuatu yang ada pada diri Allah. Pada saat yang sama ia meragukan, ia putus asa terhadap apa yang ada di tangan manusia. Karena itu tawakal memiliki sifat tawakal sebagaimana diungkapkan dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah, annat tawakkul mahalluhu fil qalbi wal haraka bil zahir la tunafi at-tawakkul bil qalbi ma ba'dama tahaqqaqal 'abdu min anna taqdira min kibarillah wa in ta'athara syai'un fa bi taqdirihi wa in ittafaqa syai'un fa bi taysirihi. Bahwa tawakal letaknya ada dalam hati. Usaha lahiriah tidaklah merusak sifat tawakal dalam hati selama sang hamba meyakini bahwa takdir sesungguhnya datang dari Allah. Apabila satu perkara terasa sulit, maka itu sesungguhnya datang dari takdir Allah. Dan apabila perkara yang dihadapi itu mudah, maka sesungguhnya itu adalah pertolongan dari Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tawakal bukan hanya kita lakukan ketika kita beribadah saja, tetapi dalam keseharian,
baik dalam ibadah, baik dalam kehidupan, baik dalam hal yang menyangkut kematian. Karena itu di dalam firman Allah, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, matiku, hidupku, semuanya hanya pasrahkan kepada Allah, Tuhan semesta alam. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, manakala kita mampu menjadikan diri kita untuk selalu berusaha secara lahiriah sebagai bentuk unsur kemanusiaan, dan pada akhirnya kita bertawakal kepada Allah, maka orang-orang yang bertawakal inilah yang akan dicintai oleh Allah dan akan dipenuhi segala kebutuhannya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang menanggung segala kehidupannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam ibadah kurban yang pada hari ini barangkali banyak yang melakukannya nanti setelah Jumatan atau esok hari, merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Kurban bukan hanya sekedar menyembelih hewan ternak, hewan kurban, tetapi kurban tujuan utamanya adalah mendekatkan diri kepada Allah pada saat yang sama sebagai pengakuan bahwa kita sebagai hamba yang lemah di hadapan Allah yang maha agung, di hadapan Allah yang maha perkasa. Begitu pentingnya ibadah kurban, karena ibadah kurban juga menyangkut dimensi sosial, di mana orang yang berkurban akan membagikan daging sembelihannya kepada saudara-saudara, kepada tetangga-tetangga, kepada orang-orang yang membutuhkannya. Karena itu kurban sangat dicintai oleh Allah. Bagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma amila ibnu Adam min amalin yauman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dami wa innahu la yu'ta yaumal qiyamat bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yanqa bil ard fatibu bima nafsan fatibu biha nafsan." Tidak ada amalan yang dicintai Allah pada hari Nahr, pada hari Idul Kurban, selain daripada mengucurkan darah dengan menyembelih hewan kurban. Karena sesungguhnya hewan kurban nanti didatangkan di hari kiamat dengan tanduk bulu dan bukunya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dengan kedermawanan berupa ibadah kurban dengan menyembelih binatang ternak, binatang kurban, dan dibagikan kepada handai tolan, tetangga, dan orang-orang yang membutuhkan, sesungguhnya itu yang dicintai Allah manakala kita laksanakan dengan ketundukan kepada Allah, dengan pasrah dan seterusnya. Karena itu Nabiullah Ibrahim diangkat sebagai Khalilullah karena peran beliau. Karena itu ketika ditanyakan, "Ya ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalilan?" Wahai Nabi Ibrahim, mengapa engkau diangkat Allah sebagai Khalilullah? Di antara jawaban yang disampaikan adalah, "Ma ta'asyaitu wa ma tawaddaitu illa ma'adh-dhaifi." Ibrahim sepanjang hidupnya, ketika pagi dan sore, selalu makan bersama tamu. Tatkala tidak ada tamu, beliau rela berjalan bermil-mil dalam rangka untuk mencari tamu untuk menemani beliau makan, dan yang bersangkutan juga makan bersamanya. Itulah amalan-amalan yang baik, sehingga Allah mengangkat seseorang menjadi kekasihnya. Kesimpulan khutbah pada siang hari ini, usaha lahiriah sebagai hamba itu dipentingkan
Tetapi setelah kita usaha lahiriah di dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, maka yang terpenting adalah memasrahkan, bertawakal kepada Allah. Karena dengan tawakal kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وارزقهم من الأرزاق الطيبات اللهم اكشف عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر